Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat untuk kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agus Derajat. Ya, kali ini akan mengisi tentang acara obsesi obrolan seputar kesehatan dan gizi. Ya, acara ini dipersembahkan oleh Dompet Duafa Hong Kong. Dan malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang kita adalah apa ya yang kita makan. Ya, kita akan melihat eh, ini ya. Mungkin teman-teman di sini untuk sahabat sehat semuanya, sahabat migran Indonesia yang ada di Hong Kong dan sekitarnya, eh, pernahkah kita ketika bercermin ya melihat seperti apa sih diri kita, gitu ya? Kemudian apakah eh, kita sadar bahwasanya tubuh kita itu apakah sehat, apa kurang sehat seperti itu. Nah, ataukah sebetulnya siapa sih diri kita? Nah, kita akan memahami dari sisi gizinya ya. Bagaimana sisi gizinya, kemudian apakah kita benar-benar sehat atau tidak. Nah, inilah kita yang akan kita bahas. Kita adalah apa yang kita makan. Nah, karena sejatinya semua yang masuk ke dalam tubuh kita akan menjadi diri kita ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu nih, banyak sekali ataupun secara awam kita bisa tahu orang yang banyak makan manis, wah, ini biasanya akan mempunyai penyakit gula ya. Kemudian ada yang bilang lagi, orang-orang yang makan asin, nah, biasanya akan mempunyai penyakit hipertensi. Orang yang suka makan gorengan ya akan mudah gemuk. Nah, kemudian muncul orang-orang yang sudah apa ya namanya sadar diri dan mengerti, punya tujuan ataupun prinsip hidup untuk hidup dengan aturan diet ya, aturan makan yang baik, sehingga mereka menginginkan tubuh yang ideal. Tubuh yang ideal bagaimana? Nanti kita akan sedikit bahas ya tentang tubuh yang ideal ya. Nah, pertanyaannya kemudian apakah kita pernah memperhatikan makanan ya, dilihat apakah makanan kita itu sudah sehat atau belum ya. Karena itu nantinya adalah apa-apa yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Apakah kita akan sembarangan makan? Nah, apakah kemudian makanan kita berisi dengan zat-zat yang tidak berguna untuk tubuh kita, ataukah malah benar ya, makanan-makanan kita adalah makanan-makanan yang bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, sebelum melanjutkan, silahkan jika teman-teman ada pertanyaan ataupun mungkin ada eh, gagasan yang ingin dibagikan ataupun diperjelas ataupun yang akan kita bahas di obrolan ini, silahkan bisa komen-komen dulu ya di kolom komentar di bawah di Facebook ya. Kemudian nanti minggu depan bisa kita bahas ataupun di pertemuan selanjutnya, ataupun ketika nanti ada pertanyaan bisa eh, kita obrolkan ya tentang bagaimana baiknya ataupun solusinya seperti itu ya. Jadi ini, kita adalah apa yang kita makan. Kita harus memperhatikan apa yang kita makan, karena itu tadi ketika kita bercermin, bayangkan bahwasanya kita adalah apa yang kita makan. Kok bisa kita adalah apa yang kita makan? Ya, kita harus melihat dulu setelah bercermin tadi. Ya, ada orang yang merasa kok aku kok gendut, nah, ataupun gemuk. Ada yang sebaliknya, kok aku eh, kurus, ya. Ataupun orang yang merasa begini, saya itu makannya sedikit, tapi kok gampang sekali gendut ya. Berat badannya kok cepat sekali bertambah ya. Di lain sisi, orang mengatakan,
kok aku makannya sudah banyak masih kurus kering, nah, masih kurus aja, masih dibilangin kurang makan, padahal aku itu makannya sangat banyak gitu, sebaiknya begitu ya. Istilahnya ada orang mengatakan gini, makan aku sedikit tapi kok langsung gemuk ya. Nah, ini kenapa ini bisa terjadi ya? Meskipun tadi bisa jadi dari segi makanannya. Apakah benar hanya dari segi makanan ya? Eh, jadi apa-apa yang kita makan, apakah kemudian membentuk tubuh kita? Nah, ternyata secara dari pandangan gizi, nih, ini adalah proses pembentukan tubuh kita. Jadi apa yang kita melihat, apa yang kita lihat tadi di dalam cermin ataupun melihat orang-orang di sekeliling kita, kita melihat orang itu kok gemuk, orang itu kok kurus, ya, tanpa tanpa harus diukur gitu ya. Jadi ketika orang melihat, wah, kamu kok gemukan, kok kamu masih kurus, kok badanmu kok ideal sekali. Ya, itu yang disebut sebagai keadaan gizi. Secara awam kita melihat orang, nah itu adalah keadaan gizinya. Dan keadaan gizi seseorang itu tidak hanya dipengaruhi oleh makanan, ya. Jadi ini memang makanan itu kita makan, kemudian dicerna oleh tubuh kita, ya, dimulai dari lambung, di mulut juga ada pencernaan ya, kemudian di lambung, di usus 12 jari, usus halus sampai usus besar untuk pengeluarannya ya. Jadi itu satu. Dan hal-hal ini tadi ada orang yang mengatakan saya itu ataupun aku itu sedikit makan tapi kok cepat gemuk, ataupun sebaliknya banyak makan tapi kok tetap kurus ya. Nih, ada salah satu penyebabnya ya, kondisinya ada di dalam sistem penyerapan kita, di usus halus kita. Bisa jadi ya, di dalam usus kita itu ada tentakel-tentakel yang akan menyerap zat-zat gizi ataupun namanya apa ya? Pembuluh-pembuluh yang akan menyerap zat gizi. Nah, di dalam dinding usus itu ada yang bersifat memang tidak memilih-milih makanan. Jadi makanan apa saja yang masuk ke dalam usus halus itu semuanya diserap ya, diserap, nggak pilih itu nasi, itu telur ya, itu karbohidrat, lemak, semuanya diserap ya, sehingga makan sedikit saja itu akan sangat mempengaruhi uh, tubuh kita jadi cepat gemuk ya. Ya, ya jadi itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi karena dinding-dinding ususnya itu memilih-milih makanan. Meskipun kita makan ya di mulut itu tidak pernah memilih-milih makanan. Makanan apa saja kita makan ya. Ada lemper kita makan, ada nasi goreng, opor, mie ayam, semuanya kita makan. Tapi kemudian di dalam usus kita itu ternyata sistemnya itu masih memilih-milih makanan. Penyaringannya cukup ketat sehingga zat-zat gizi tertentu aja yang itu dimakan ataupun diserap, sehingga makanan banyak itu kemudian hanya terserap sedikit, sehingga orang yang banyak makan kok tetap uh, kurus. Bisa jadi salah satunya adalah sistem pencernaan di usus halusnya atau penyerapannya ya. Nah, selain apa yang tadi kita makan, kemudian kondisi dari tubuh kita yang menyebabkan uh, keadaan tubuh kita, keadaan gizi kita, apa yang kita tampak dalam diri kita itu adalah aktivitas. Ya. Jadi yang membentuk tubuh kita adalah salah satunya berikutnya adalah aktivitas.
Aktivitas macam-macam. Mungkin sahabat sekalian ada yang eh, masak ya, pekerjaannya masak, kemudian nyapu, kemudian ngepel, jemur baju dan lain sebagainya. Nah, apakah itu juga bisa membentuk tubuh kita? Bisa jadi. Ada yang mungkin aktivitasnya hanya rebahan, nonton TV, ya. Kemudian duduk-duduk saja, ngemil. Nah, itu juga sangat mempengaruhi keberadaan ataupun wajah dari tubuh kita. Yang selanjutnya juga ada olahraga. Nah, ini pentingnya olahraga. Jadi ini nanti akan membedakan antara aktivitas fisik yang keseharian dan olahraga. Apakah sama ataukah beda? Jadi saya ada orang yang mengatakan begini, "Bung, saya itu tidak perlu olahraga. Bung, pekerjaan saya juga sudah berat, ya. Sudah nyuci, sudah ngepel, itu juga olahraga." Nah, apakah itu sama? Ternyata tidak sama, sobat. Ya. Jadi yang namanya olahraga itu adalah kegiatan ya dengan gerakan yang teratur dan terukur, ya, terdiri dari misal peregangan, pemanasan ataupun gerakan inti, semuanya teratur dan terukur. Makanya ada hitungannya ya, biasanya kalau kita senam itu ada hitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ataupun ketika kita push up ya, itu gerakannya teratur, naik turunnya berapa kali itu teratur ya. Ataupun lari ya, lari itu ataupun berjalan itu gerakannya itu yang teratur ya. Ayunan tangannya bagaimana, langkah kakinya bagaimana ya, itu teratur. Itu yang membedakan antara aktivitas fisik biasa dan juga olahraga. Meskipun nanti jenis-jenis aktivitas fisik juga berbeda-beda. Ada yang mulai aktivitas ringan, aktivitas sedang, dan aktivitas berat. Mungkin sobat-sobat yang bekerja di dapur, kemudian di rumah tangga, ya itu bisa jadi menjadi aktivitas yang sedang sampai berat, ya, karena setiap hari harus bekerja seperti itu. Atau mungkin yang berat itu adalah pekerjaan-pekerjaan laki-laki yang semisal membangun rumah, ya, ataupun menggali, ataupun ditambang seperti itu. Nah, itulah yang membentuk tubuh kita. Yang nampak oleh orang-orang adalah kita yang terlihat. Itu dibentuk oleh makanan kita, kondisi tubuh kita, dan juga aktivitas. Jadi teman-teman ataupun sobat sekalian yang ingin merencanakan pembentukan tubuh, mulai nih, mulai memperhatikan seperti ini. Perhatikan makanannya apa, ya, kemudian jaga kondisi tubuh kita. Karena apa? Ya, ini juga perlu kita ketahui, ketika kita terjadi infeksi, ya, maka akan terjadi juga gangguan penyerapan zat gizi, ya. Paling mudah kalau zaman dulu ataupun di anak-anak itu menderita cacingan, itu juga salah satu adanya infeksi. Ataupun kita sedang kondisi tidak sehat ataupun sakit, itu kan juga karena infeksi, baik itu bakteri, virus, dan lain sebagainya, ya. Jaga kondisi tubuh kita. Yang ketiga selanjutnya adalah aktivitas fisik, ya, mulai dari aktivitas sehari-hari ditambah lagi dengan olahraga, ya. Jangan lupa untuk berolahraga. Olahraga banyak macamnya, banyak levelnya, mulai dari low impact ataupun mungkin efeknya yang rendah sampai ke efek yang tinggi, ya. Jadi yang berat bisa membakar lemak yang banyak, semisal seperti itu. Nah, semuanya itu harus seimbang, ya. Tidak boleh terlalu banyak beraktivitas fisik sehingga mudah lelah. Kalau mudah lelah nanti akan mudah terserang ataupun infeksi ataupun cepat sakit sehingga nggak doyan makan, itu nggak baik juga. Ataupun mungkin banyak makan tapi sedikit aktivitas fisik juga sama, ya, itu juga bisa menyebabkan kondisi tubuh kita yang kurang optimal. Nah, berikutnya
itu tadi yang kita dilihat orang lain adalah keadaan gizi. Nah, ternyata kita itu namanya punya status. Jadi status itu tidak hanya status pernikahan ataupun status kewarganegaraan, status pekerjaan ataupun status media sosial. Nah, kita juga punya satu lagi yang namanya status gizi ya, status gizi. Jadi eh, kita tadi sudah bisa dilihat kondisi kita seperti apa, kita juga setelah itu punya yang namanya status gizi. Apa itu status gizi? Status gizi itu adalah kondisi tubuh kita yang setelah diukur. Baik, kalau keadaan kita, keadaan gizi kita itu apa yang dilihat, status gizinya adalah apa yang sudah diukur, ya. Contohnya apa yang bisa diukur? Itu ada berat badan, tinggi badan, nanti ada juga berat badan ideal, kemudian massa tubuh ya, indeks massa tubuh ya, beratnya dapat nilai berapa sih, kemudian ada kategori kita ini, aku ini apakah termasuk kurus, termasuk normal atau termasuk gemuk. Nah, ini kita bisa melihat, bisa menghitung sendiri juga. Apalagi sekarang juga banyak aplikasi, ya. Itu tuh status gizi. Jadi semuanya teman-teman nanti bisa mengukur keadaan gizi dengan melihat status gizinya secara pasti. Jadi kita kalau melihat orang ataupun kita dilihat orang ataupun kita melihat cermin, nah, saya kok gemuk sekali, kemudian menimbang berat badan, nah, berat badan kita itu berapa sih, nah itu bisa dilihat ya di situ, apakah kita termasuk kurus, gemuk ataupun normal. Silakan bagi teman-teman yang baik menyimak saat ini ataupun setelah nanti, setelah acara ini berlangsung selesai, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar ataupun bisa request ya, ingin membahas tentang apa, tentang ngobrol tentang apa ya. Kali ini saya memang mengawali dengan sendiri, barangkali nanti suatu saat ataupun mungkin pertemuan selanjutnya akan ada beberapa bintang tamu di sini yang akan ngobrol bersama kita, dan juga ketika memang teman-teman ingin bergabung nanti kita akan membuka juga ruang Zoom di mana kita bisa ngobrol, bisa bertanya jawab ya di situ. Ya, kita sedang membahas tentang kita adalah apa yang kita makan. Nah, itu secara ilmu gizi, ya, ilmu kesehatan. Kita adalah apa yang kita makan. Apa yang semua yang masuk ke dalam tubuh kita akan nampak di tubuh kita. Mulai mungkin tadi yang dari atas juga sudah disebutkan ya. Yang paling gampang seperti ini tentang sakit dan sehatnya sudah kelihatan. Nah, tapi apakah kemudian apa benar hanya yang makan makanan manis saja yang terkena penyakit gula? Ya, ternyata juga tidak, ya. Ternyata memang tidak selalu makan makanan yang manis, tapi penyakit gula ini bisa terjadi ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi energi ataupun bahan makanan pokok dan lemak ya, tanpa diimbangi dengan aktivitas. Jadi orang itu terlalu banyak makan energi, makan bahan makanan pokok, karbohidrat, lemak ya. Makan banyak tanpa diimbangi aktivitas. Kemudian itu makanan akan tersimpan ya, tersimpan dalam tubuh kita dalam bentuk lemak tadi. Kemudian lemak yang tersimpan tidak dipakai, digunakan. Akhirnya, nah ini proses terjadinya penyakit gula ya. Nah, insulinnya yang digunakan untuk menghancurkan lemak itu terjadi eh, gangguan. Nah, akhirnya terjadilah penyakit yang namanya penyakit gula. Ya,
Sama halnya nanti, apakah yang makan asin kemudian hipertensi? Nah, ini juga sama nanti. Apakah harus makan asin? Oh, ternyata juga tidak, ya. Hipertensi atau tekanan darah tinggi itu disebabkan juga banyak faktor, ya. Yang terutama terjadi karena yang pertama tadi kalau asin berarti adanya kekentalan darah. Yang kedua bisa jadi ada karena sumbatan di pembuluh darah. Ya makanya kalau orang yang hipertensi darah tinggi biasanya ada sumbatan di pembuluh darah. Nah itu karena apa sumbatannya? Bisa jadi itu karena lemak ataupun karena tumpukan yang lain. Nah itu terjadi sumbatan aliran darahnya tidak lancar, yang harusnya jantungnya itu tekanannya normal kemudian terhambat ataupun jalannya menyempit sehingga tekanannya menjadi besar, hipertensi. Nah, hipertensi ini nanti menjadi kegawatan ketika yang pertama terjadi di pembuluh darah yang mengarah ke otak. Wah, ini mungkin teman-teman semuanya atau sobat semuanya juga sudah tahu ya. Kalau terjadi sumbatan yang ke arah otak itu bisa menyebabkan yang namanya stroke, betul ya. Kemudian yang ketika sumbatannya terjadi di area jantung, ini bisa terjadi yang namanya gagal jantung, apalagi ketika pembuluh darah yang ada di sekitar jantung itu pecah, ya. Sama, apakah yang makan gorengan itu juga akan menyebabkan kegemukan? Nah, kita juga harus melihat lagi, gemuk itu ataupun kegemukan, obesitas itu terjadi karena adanya penumpukan zat-zat yang mengandung kalori, energi, ya, bahan makanan pokok, lemak seperti itu. Itu terjadi penumpukan, akhirnya menyebabkan obesitas ataupun kegemukan. Kita adalah apa yang kita makan. Nah, ternyata tidak hanya dari ilmu medis, ilmu kesehatan dan ilmu gizi. Kalau kita sebagai seorang muslim ya, sebetulnya di sana juga sudah disebutkan kita adalah apa yang kita makan. Karena proses penciptaan kita, pembentukan kita itu juga dari makanan ternyata. Nah, dalilnya itu menyebutkan itu kita diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Kok bisa? Dia memang Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, ya. Kemudian selanjutnya generasi selanjutnya itu dari saripati tanah. Kok bisa? Kalau kita melihat lagi bahwasanya kita itu makan makanan ataupun jenis makanan itu dari nabati dan hewani, dari tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Nah, tumbuhan itu ya, kalau mungkin ini kita mau ulas lagi di mungkin kalau kita kuliah sekolah di SD, SMP, SMA ada yang namanya rantai makanan ya. Jadi manusia itu bisa makan eh, bukan rumput ya, makan sayur, buah ya, kemudian makan apa lagi? Yang dari tumbuh-tumbuhan banyak sekali. Dan juga kita makan hewan ya, dan yang dimana hewan-hewan itu juga makan makanan dari tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuhan itu menyerapnya apa? Menyerap saripati yang dari tanah. Ya, jadi zat-zat unsur hara yang ada di tanah diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan itu dimakan oleh hewan, kambing, ayam, apalagi ikan dan lain sebagainya, kemudian kita makan. Nah, kemudian ketika sudah masuk ke dalam tubuh kita, membentuk tubuh kita. Saripati pak tanah itu bentuknya dalam tubuh kita nanti banyak. Ada protein, vitamin, lemak, karbohidrat dan sebagainya. Itu saripati tanah, ya. Jadi kita adalah apa yang kita makan. Seperti halnya kita diciptakan dari saripati tanah itu. Nah, jadi ya sudah, itu memang sudah kehendaknya kita dibentuk dari itu semua.
Jadi mulai sekarang kita harus mulai memperhatikan makanan. Apa yang kita makan, kita perhatikan, kita pilah-pilah ya. Tapi semuanya itu menjadi keputusan dari masing-masing pribadi. Nah, terus bagaimana caranya kita memperhatikan makanan? Apakah hanya melihatnya, menjaganya, atau bagaimana ini? Nah, secara gamblang ya, secara mudah itu di Indonesia juga sudah ada bagaimana pemerintah ya dan dari orang-orang kesehatan menyebut yang namanya, kalau dulu ya, zaman dulu itu ada 4 sehat 5 sempurna. Mungkin sahabat di sini semuanya tak sudah pernah uh, mendengar 4 sehat 5 sempurna. Nah, tapi sekarang sebetulnya kata-kata 4 sehat 5 sempurna itu sudah beralih. Kalau kita orang-orang dulu mungkin masih memegang kata-kata itu. Namun berangsur-angsur sekarang ini sudah menjadi yang namanya gizi seimbang. Ya, gizi seimbang. Kenapa? Kenapa kok berganti dari 4 sehat 5 sempurna ke gizi seimbang? Karena di 4 sehat 5 sempurna itu belum dituliskan seberapa sih besar kebutuhannya. Nah, dengan munculnya gizi seimbang itu kita bisa tahu kebutuhannya berapa sih harusnya. Nah, kemudian muncullah yang namanya isi piringku. Ini yang harus kita perhatikan ya. Isi piringku. Nah, pernah melihat isi piringku? Isinya apa? Nah, ini harus diperhatikan. Ya, jadi pengelolaan makan kita sendiri ya dengan melihat uh, pemenuhannya. Seberapa sih ngambil makanan pokoknya, nasi, mie, dan lain sebagainya. Kemudian seberapa banyak sih kita mengambil sayur, kemudian lauk pauk, buah, seberapa banyak. Nah, gambarannya itu ada di isi piringku. Ya, di mana bahan makanan pokok, nasi dan sebagainya itu berbanding ataupun sama besar dengan sayurnya. Ya, jadi sayur dengan nasinya itu harus setidaknya itu sama besar, sama banyak ya. Kemudian lauk dan buah porsinya juga hampir sama ya. Jadi ketika kita masak mie instan, usahakan ada sayur, ada lauk pauknya, kemudian ditambah lagi dengan buah-buahan ya. Isi piringku, mulai perhatikan sekarang. Mengambil nasi 1 centong, 2 centong, kemudian diimbangi dengan mengambil sayur, sayur mentah boleh, sayur segar boleh, sayur yang sudah dimasak. Nah, ini bagaimana cara memasak yang baik dan benar, mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya juga kita akan bahas bagaimana kita sih memasak sayur, memasak daging dan lain sebagainya yang baik dan benar. Bagaimana sih? Kita akan coba untuk membahas ya. Nah, ini gambarannya lagi ya. Dan jangan lupa untuk minum air. Berapa banyak sih kita harus minum air untuk 1 hari ya? Jadi kebutuhan tubuh kita untuk air minum itu ada 8 gelas sehari. Ya, 8 gelas sehari. Itu bisa dibagi-bagi. Ada yang membagi per waktu, ada yang memang ya sudah, yang penting 8 gelas sehari. Itu agar tubuh kita tetap segar ya untuk mengkonsumsi air itu. Jadi ada yang pakai praktek bangun tidur 1 gelas, nanti mau makan ataupun setelah makan 1 gelas ya. Jadi ini juga nanti ternyata ketika makan itu kita untuk dihindari untuk tidak minum air ya. Jadi biar selesai makan dulu semuanya, baru menunggu jeda, barulah minum air. Jadi usahakan ketika makan itu tidak minum air ya, karena itu juga akan mengganggu sistem pencernaan kita ya. Kemudian setelah mengisi isi piringku, kemudian mengimbanginya dengan
minum air 8 gelas sehari. Jangan lupa tetap beraktivitas fisik ya, entah itu olahraga ataupun kegiatan-kegiatan yang memang bisa kita kategorikan sebagai aktivitas yang cukup ataupun sedang. Misal teman-teman yang memang lagi nggak ada kerjaan nih, ngapain ya? Apakah main HP ataupun lebih baik kita berkebun, jalan-jalan ke taman ya, ataupun kemana? Yang penting ada aktivitas fisik. Paling tidak ini disarankan eh, satu hari itu sekitar 30 menit. Dan selalu budayakan dengan hidup bersih dan sehat. Ini gambaran kita adalah apa yang kita makan. Kemudian ketika kita tahu kita adalah apa yang kita makan, bagaimana mengukurnya? Ini isi piringku sekali makan ya, untuk mewujudkan kita adalah apa yang kita makan. Kita tahu, kita mengenal diri kita tahu apa yang kita makan ya, sehingga bermanfaat dari kepada tubuh kita sendiri. Nah, selanjutnya ini sedikit saya bagikan untuk mengetahui kondisi tubuh kita. Untuk mengukur status gizi, apakah kita termasuk orang yang eh, kurus, normal, ataupun gemuk. Kemudian kurusnya apa kurus banget apa enggak sih? Nah, gemuknya apakah berlebihan, obesitas atau tidak sih? Ini. Jadi untuk menghitungnya itu ada yang namanya indeks massa tubuh. Tapi tenang teman-teman semuanya, aplikasi ini juga sekarang sudah ada di Play Store ya. Di HP sudah bisa, tinggal ketik saja ya. Di HP diketik indeks massa tubuh ya, biar dicari, nanti aplikasi itu bisa diinstal di HP teman-teman semuanya untuk mengukur uh, status gizi teman-teman, untuk mengetahui apakah berat badannya sesuai, kurang atau berlebih ya. Di situ secara gampangnya ya, kalau di sini itu berat badan dalam kilogram itu dibagi tinggi badan yang dikuadratkan, dan tinggi badannya itu nanti diubah dari cm ke meter. Semisal kita tinggi badannya 150 cm, maka tinggi badannya menjadi 1,5 meter ya. Terus dihitung menghasilkan nilai ya, maaf, menghasilkan nilai poin, dilihat ya apakah kita terlalu gemuk atau kurus. Atau juga bisa melihat berat badan ideal dengan melihat tinggi badan dikurangi 100 dan dikurangi hasil yang sudah dikalikan 10%. Ya, itu untuk mengetahui berat badan ideal ya. Kalau kita sudah tahu berat badan ideal yang ingin kita tuju berapa, kita bisa mengatur pola makan kita. Mau menjadi seperti apa dan berapa. Oke, ya mungkin malam ini kita sedikit membahas tentang itu, tentang kita adalah apa yang kita makan. Jadi kalau kita melihat cermin, nah itulah hasil apa-apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, apa-apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi kita yang terlihat. Mungkin bisa jadi uh, mungkin kedepannya kita bahas juga tentang kok wajah saya berjerawat ya, kok sering gatal-gatal dan lain sebagainya. Itu bisa jadi itu adalah apa yang kita makan ya, di situ. Untuk teman-teman yang nanti menyimak setelah tayangan ini
berakhir, bisa tetap bertanya ataupun mengajukan ide, gagasan untuk kita obrolkan di sini di obsesi obrolan sehat dan bergizi, ya, yang insya Allah kita bisa rutinkan entah 1 bulan sekali ataupun 2 kali, kita nanti akan melihat, eh, dan kita akan bahas banyak masalah seputar kesehatan dan juga gizi. Semoga bermanfaat untuk semuanya pengetahuan-pengetahuan ini, dan eh, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih untuk menyimak. Silakan beri komentar ke apa yang perlu kita bahas di lain kesempatan. Terima kasih untuk kesempatannya. Sampai bertemu di lain waktu. Tetap sehat, tetap semangat, ya, jaga kesehatan. Apalagi pasca pandemi ini, kita perlu sekali untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Kita nanti juga akan bahas tentang menjaga daya tahan tubuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.